melanjutkan pembahasan di beberapa bulan yang lalu, yaitu sifat Allah dalam memberikan rezeki, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tulisan sifatur razzaq. Sifatur razzaq. Allah memberi rezeki, bahasa Arabnya adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki. Kalau ditambah di sini berarti sifatul razzaq. Sifat Allah dalam memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki, gimana sifatnya? Suratnya ke-9, ayatnya 30. Kita ulangi sedikit ya, pembahasannya di beberapa bulan. Suratnya ke-9, ayatnya 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah, putranya Allah. Ini menurut keyakinan orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masihu ibnullah. Nabi Isa adalah putranya Allah. Orang Yahudi menuduh Uzair adalah putranya Allah. Orang Nasrani menuduh Nabi Isa adalah putranya Allah. Dan orang kafir Quraisy menuduh malaikat adalah anak perempuan Allah. 3 ya, yang menuduh Allah punya anak. Sampai langit mendengar ucapan ini akan runtuh. Bumi seakan-akan ingin terbelah dan gunung hancur ketika mendengar manusia menuduh Allah punya anak. Sementara kita meyakini lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah mereka yang menuduh Allah punya anak? 3. 1 orang Yahudi, 2 orang Nasrani, dan 3 orang kafir Quraisy. Orang Yahudi menuduh Uzair adalah anaknya Allah. Orang Nasrani menuduh Nabi Isa adalah anaknya Allah. Dan orang kafir Quraisy menuduh siapa tadi? Malaikat adalah anak perempuan Allah. Tadi yang dituduh orang Yahudi adalah anaknya Allah, siapa di sini? Uzair. Kalau ingin tahu siapa dia Uzair, ulama berpendapat jawabannya di surat kedua ayatnya 259. Surat keberapa? Kedua ayatnya 259. Yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada seseorang laki-laki yang lewat ke suatu negeri. Dia menemukan itu bangunannya sudah runtuh. Atapnya menutupi yang runtuh. Kemudian orang ini mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Orang ini mengatakan bagaimana Allah menghidupkan apa tadi?
sesuatu yang sudah mati. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Lalu kemudian orang ini diwafatkan, dimatikan oleh Allah selama berapa tahun? 100 tahun. Ini ayat garis bawahi. Ada loh manusia yang diwafatkan Allah selama 100 tahun. Tsumma ba'asah, kemudian Allah bangunkan, bangkitkan, hidupkan. Lalu diutus oleh Allah berupa manusia, berwujud malaikat, berwujud manusia. Kam labista, berapa lama engkau ada di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku nih ada di sini sehari atau setengah hari. Padahal sebenarnya dia diwafatkan selama berapa lama tadi? 100 tahun. Nah, kemudian singkat cerita apa yang terjadi? Lihatlah bagaimana makananmu. Ada ulama tafsir mengatakan dia membawa jus dan anggur. Anggur dan jusnya masih utuh. Sementara dia membawa keledainya sudah mati dan tulang belulangnya berserakan. Lalu di hadapannya keledainya disusun sama Allah. Kemudian hidup kembali. Dan ini dialah yang 100 tahun ini balik ke kampungnya. Ternyata orang sudah tidak mengenalinya lagi. Karena sudah diwafatkan selama berapa lama? 100 tahun. Lalu singkat cerita, ada nenek tua mengenal kalau dia ini adalah Uzair. Siapa dari namanya? Uzair. Dan dia bisa memahami dan menghafal kitab Nabi Musa tanpa harus melihat. Maka disitulah akhirnya orang Yahudi menuduhnya kalau dia ini adalah anaknya siapa? Allah. Jadi ada ulama tafsir menyatakan siapakah Uzair yang dituduh sebagai anaknya Allah? Jawabannya di sini. Dialah yang dimatikan oleh Allah selama berapa lama tadi? 100 tahun. Itu namanya adalah Uzair. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ternyata dalam hadis disebutkan ma'ahadun asbaru ala adha sami'ahullah. Fokus dulu. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran Allah. Meskipun Allah dituduh punya anak, Allah tetap maafkan dan Allah tetap memberikan rezeki. Berarti sifat Ar-Razzaq, Allah dalam memberikan rezekinya tidak pilih kasih. Sama-sama yuk. Allah dalam memberikan rezekinya tidak pilih kasih. Mau dia beribadah, mau dia sholat atau tidak. Bahkan ada yang menuduh Allah punya anak tetap dikasih apa? Rezeki. Tapi kalau manusia, maaf, umumnya, tidak semua, umumnya memberi bersedekah kepada orang yang disukai. Tapi kalau ada orang nggak suka sama dia, bahkan membencinya, itu kemungkinan tidak diberi atau tidak disedekahi. Tapi kalau Allah dibenci, bahkan dituduh punya anak, tetap dikasih apa tadi? Rezeki. Makanya Allah dalam Asmaul Husna disebut As-Sabur, adalah yang paling sabar. Yang paling apa? Sabar. Itulah karakter Allah dalam memberikan rezeki, tidak pilih kasih. Masya Allah. Makanya kalau ada orang gak suka sama kita pengen memberi, tapi kok ada rasa ragu untuk memberi, boleh tuh zikirnya, ya Allah, ya Razzaq. Apa tadi? Ya Allah, ya Razzaq. Razzaq itu nomor urutnya ke 17 dalam Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin,
Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Udah sampai Rozak aja. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Rozak. Tapi di Cepete, Rozak itu dipanggilnya jadi. Itulah Indonesia suka menyingkat. Fauzi jadi Oji. Fauzan jadinya Ojan. Itu Rozak. Jadi memberi tapi tidak pilih apa tadi. Kasih. Suratnya ke 65. Ayatnya 11. Nama suratnya At-Tolaq. Di ayat ini Bapak Ibu menemukan nggak ada kata rezeki? Suratnya 60 berapa tadi? 5, ayatnya berapa? 11. Ada nggak kata rezeki di ayat ini? Ada nggak kata rezeki? Ada, paling ujung. Bener nggak? Rezeki. Rezeki tulisannya R-I-Z-Q-I. Rezeki. Kof, rezeki. Makanya ada laki-laki namanya Rizki. Ada nggak yang hadir pada pagi ini namanya Rizki? Ada nggak? Ada. Yang mana orangnya? Sender sebelah kiri saya. Ya, Rizki. Kita bahas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum. Seorang Rasul yang diutus membacakan kepada kita ayatillah. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah bisa berarti Quran, bisa berarti apa yang ada di sini di sekitaran kita. Mubayyinatil yukhrijal ladina amanu wa amilus sholihat, dan menjelaskan mubayyinat sebagai penjelas, mengeluarkan dari liyukhrijal ladina amanu wa amilus sholihat, mengeluarkan orang beriman dan beramal soleh minaz zulumati ilan nur. Nur itu apa? Cahaya, penerang. Zulumat, gelap. Maka ada yang dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sama-sama ya. Ada yang dikeluarkan dari apa tadi? Kegelapan menuju apa? Kalau bahasa kiasannya dikeluarkan dari kesesatan menuju hidayah. Apa tadi? Dikeluarkan dari apa? Kesesatan menuju apa? Dulunya enggak sholat jadi sholat. Dulunya enggak baca Quran jadi hadir ke majelis Quran. Dulunya enggak puasa sunnah jadi puasa sunnah. Kalau Muharram puasanya, kalau hitungannya sekarang nih, ini kan tanggal 1 Muharram, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti 5 dan 6 Juli, insya Allah Sabtu dan Ahad, Tasu'a dan Asyura. Apa tadi? Tasu'a dan apa? Tasu'a namanya hari ke 9, Asyura hari yang ke 10. Makanya puasa Muharram baiknya 2 hari. Berapa hari? 2 hari, 9 dan 10. Baiknya 2 hari. Dengan dalil Nabi sampai di Madinah, orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram. 10 Muharram adalah Rasul mengatakan, orang-orang Yahudi kala itu mengatakan najallahu Musa wa gharrahu Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir. Jadi kalau ada yang tanya kapan ditenggelamkannya Fir'aun, 10 Muharram. Kemudian orang Yahudi puasa Bani Israel, Bani keturunan Israel Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub yang pindah dari Syam, Palestina menuju Mesir. Mereka pada puasa tanggal berapa tadi? Maka Rasul mengatakan, ana ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti ajaran Nabi Musa ketimbang kalian.
Karena mereka mengikuti ajaran Nabi Musa, tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Sementara orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa setelah ada Nabi Isa, maka mereka meninggalnya kafir. Tolong fokus dulu yuk, sama-sama. Nabi Musa ada, tapi Nabi Musa wafat, maka muncullah Nabi Isa yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa dan tidak mengikuti Nabi Isa, matinya neraka. Nabi Isa ada, maka umat kala itu diperintahkan mengikuti ajaran Nabi siapa? Isa. Setelah Nabi Isa tiada, muncullah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka barang siapa yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa setelah ada Nabi Muhammad, meninggalnya masuk neraka. Maka kalau begitu sekarang umat muslim mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kita diperintahkan mengikuti di mana Nabi kala itu masih ada. Maka sekarang umat mengikuti ajaran Nabi siapa tadi? Nabi Muhammad. Maka dari situlah saya bisa pahami, berarti yang berhak mengikuti Nabi Musa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan ketika itu orang Yahudi mengikuti ajaran Nabi Musa tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Musa dan kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Maka mereka berpuasa 10 Muharram meyakini Nabi Musa diapakan tadi? Diselamatkan. Maka beliau mengatakan la in baqitu la asumanna atasi. Kalau umurku sampai tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal ke-9. Sampai akhirnya ada pendapat beliau enggak sampai di tahun ke depan, tapi sudah terucap. Makanya baiknya puasanya di hari ke-9 dan apa? Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan khaliful Yahud, bedakanlah puasa orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasa hanya di tanggal 10 Muharram, tapi orang Islam puasalah yauman qablahu atau yauman ba'dahu. 9, 10 atau 10, 11. Maka puasa Muharram ada 4 tipe. 1 hari aja 10 Muharram, 2 hari 9, 10, 3 hari 2 hari 10, 11 dan 3 hari 9, 10, 11. Saya ulangin ya. Pak Allah. Berapa hari puasa Muharram tipenya? 4. Ada yang puasa cuman, jangan cuman, bahasa Betawi. Hanya sehari doang. Bukan doang. Sehari saja. Tanggal berapa tadi? 10 aja. Ada yang puasanya 2 hari. 9, 10. Ada juga puasa 2 hari. 10, 11. Ada juga puasa 3 hari. 9, 10, 11. Yang saya pahami paling afdol adalah 2 hari. 9, 10, 10. Maka kalau ada yang puasa hanya di tanggal 10 ya silakan, 9, 10 juga benar, 10, 11 juga benar, 9, 10, 11 juga benar. Yang nggak benar, Pak hari ini puasa. Kenapa hari ini ada yang puasa? Saya tidak. Saya puasanya insya Allah 9, 10. Kenapa hari ini ada yang puasa? Dengan dalil afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan apa ini? Muharram. Makanya ada yang puasa mulai 1. Silakan perbanyak puasa di bulan Muharram, tapi jangan sebulan penuh. Silakan puasa di bulan Muharram, tapi jangan sebulan penuh. Tapi sesuai dengan sumbernya, yang paling utama adalah 9 dan
10 Muharram. Yuk sama-sama angkat suaranya. Nawaitu sauma. Belum kompak, yuk bareng-bareng. Nawaitu sauma tasu'a wa asyura lillahi ta'ala. Udah niat barusan Bapak Ibu, Pak Al juga tadi barusan udah saya lihat bicara niat, itu udah harus urusan Bapak dengan Allah. Hati-hati, insya Allah. Dah, kembali lagi. Berarti kalau begitu mengeluarkan dari apa tadi? Kegelapan menuju, nanti kalau pas hari Sabtunya silakan aja. Ada yang buka puasa di masjid ini takjil. Masya Allah, puasanya luar biasa. Insya Allah, Masya Allah. Itu memberi makan orang yang masa orang puasa dikasih makan, berbuka. Ya, mengeluarkan dari apa tadi? Kegelapan menuju cahaya. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, kita beriman dari Allah melalui Rasul dan orang tua kita. Ini anugerah dari Allah. Wa ya'mal sholihat, ayat yang sama surat 65 ayat 11. Masya Allah Pak Rizki. Masya Allah. Rizki. Nah, rizki selalu ditambah rizki. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada siapa nih? Allah. Wa ya'mal sholihat, dan beramal soleh, yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan dia ke dalam apa tadi? Surga. Kalimatnya bukan yadkhulu, yudkhil, masukkan. Coba ke tangan saya dulu ini. 4. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Allah berikan dia keimanan. Allah berikan dia amal soleh, atau dia punya kekuatan beramal soleh. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Sama-sama ya dihafalkan. Yang pertama, dia keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Allah berikan dia keimanan. Allah berikan dia kekuatan untuk beramal soleh. Makanya dalam zikir setelah sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Makanya doa kita surat ketiga Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. 3. Yang keempat, dimasukkan ke dalam apa tadi? Surga. Dan di ujung ayat ini Allah katakan qad ahsanallahu lahu rizqa. Benar enggak? Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah memberikan kepadanya yang terbaik, yaitu berarti kalau begitu orang keluar dari kegelapan menuju cahaya, rezeki. Benar ya? Allah berikan kita keimanan, itu pun rezeki. Dan Allah anugerahkan kita amal soleh, itu pun rezeki. Dan rezeki yang tidak ternilai, luar biasa kenikmatannya tiada tara. Allah masukkan kita ke dalam surga. Berarti kita masuk ke dalam surga, itu pun rezeki. Dari ayat ini dapat kita pahami, ternyata rezeki nggak harus duit, uang. Apapun yang kita rasakan bahagia, itu pun rezeki. Maka kita dapat ilmu pagi ini dari Allah, itu pun rezeki. Kita bisa sholat subuh berjamaah, itu pun rezeki. Juga sehat yang kita rasakan saat ini, itu pun rezeki. Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit, tapi sehat. Pilihnya? Semoga depan saya duitnya banyak juga pada sehat walafiat. Berarti kalau begitu, sehat juga adalah rezeki. Punya suami, rezeki. Suami galak tapi kaya, suami gampang diatur tapi miskin. Pilihnya suami. Ya, itu adalah apa tadi? Rezeki. Makanya syukuri apa yang ada. Karena rezeki itu enggak hanya sebatas
uang. Karena berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya enggak bahagia. Maka rezeki adalah sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalau ada yang tanya kembali lagi, apa itu rezeki? Sesuatu yang membahagiakan. Termasuk hadir ke sini, kita sedang mendapatkan rezeki. Kembali lagi, sifat Allah dalam memberikan rezeki. Satu, Allah memberikan rezekinya nggak pilih kasih. Suratnya 17. Suratnya ke berapa tadi? 17. Suratnya ke 17. Surat ke-17. Nama suratnya adalah Al-Isra. Ayatnya 30. Ustaz, tolong bacakan Qur'annya ya. Suratnya berapa tadi? 17. Ayatnya berapa? Ya Allah, semoga yang bacakan Quran untuk saya ini semoga barokah rezekinya ya Allah, sehat walafiat. Sudah menikah Ustaz? Belum. Saya punya ponakan. Namanya Jihan. Barangkali ingin silaturahim, silakan. Tinggalnya di daerah Ciganjur. Ya Allah. Ya, silakan. Siapa namanya Ustaz? Fakoni. Fakona artinya cerdas. Alimin artinya orang yang mengetahui. Tapi saya ponakan saya nggak jodohkan ke Pak Ali. Pak Alamudin, Pak Alamudin, astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Alamudin ini kan? Alamudin. Fakoni artinya apa tadi? Cerdas, smart handphone. Silakan Ustaz. Ya. Inna rabbaka yarzuqul rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah berkahi beliau ya Allah. Ustaz Fatoni. Inna sesungguhnya Rabbaka Allah ya besutu. Benar nggak ada kata ya besutu? Benar? Ya besutu. Masya Allah, Masya Allah. Ini gara-gara ledekin Ustaz Fatoni. Jadi ini kuping saya keinjek kabel. Ya besutu. Apa tadi? Ya besutu. Tolong lihat ke whiteboard dulu. Tidak lihat handphonenya. Apa tadi? Ya sutu artinya meluaskan, melapangkan. Kalau yang melapangkan, tolong lihat whiteboard dulu yuk, tidak lihat Quran dan handphone. Kalau yang melapangkan namanya al-basitu. Apa namanya? Al-basitu. Ini kalau ditambahin Abdul. Jadinya apa? Abdul Basit. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Basit, hamba Allah yang maha melapangkan. Kebalikannya dari Al-Basit adalah Al-Qabidu. Apa namanya? Al-Qabidu. Makanya nggak ada orang namanya Abdul Qabid. Saya belum menemukan ada orang namanya apa? Abdul Qabid. Berarti kalau namanya Abdul Qabid, khawatir selalu apa dia? Sempit. Baca yuk Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Qabid dan Al-Basit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya
Qabid, ya Basit. Ada yang hafal? Hafal? Ada yang hafal? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Nggak usah pakai basit dah, sampai rozak aja. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nggak usah pakai rozak dah. Al-Qahar. Ada yang hafal dari Ar-Rahman sampai Al-Qahar? Ada yang hafal? Ibu, ada yang hafal? Coba Bu Meli. Masya Allah. Mukmin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakab, ya Bari, ya Far, ya Qahar, ya Wah, ya Razzaq. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Semoga barokah ya Allah. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ada yang hafal di sini ya Allah. Alhamdulillah. Pak Al enggak apa Pak Al? Ada lagi nih stoknya ini. Alhamdulillah. Ya Allah, sampai copot ini. Pak, ini lemnya nih. Lemnya. Jadi Allah punya sifat apa tadi? Al-Qabid, Al-Basit. Ini biar gampang pahamnya gini pun yuk. Sama-sama. Qabid, Basit. Gak usah begini Bapak saya aja ya. Qabid, Basit. Menyempitkan, melapangkan. Sama-sama. Apa tadi? Menyempitkan, melapangkan. Sempit berarti miskin. Melapangkan berarti kaya. Biar gampangnya. Berarti di muka bumi ini ada yang kaya dan ada yang apa? Miskin. Berarti kaya dan miskin adalah kehendaknya Allah. Sama-sama yuk. Kaya dan miskin adalah kehendaknya siapa tadi? Allah. Maka kalau di muka bumi ini semuanya orang kaya, nggak ada yang miskin, kehidupan nggak berjalan. Statis. Maka adanya kaya dan miskin, kehidupan berjalan dinamis, saya sebutnya sunnatullah. Apa tadi namanya? Sunnatullah. Adanya kaya dan miskin adalah apa tadi? Sunnatullah. Karena saling membutuhkan. Kaya butuh bantuan miskin, si miskin pun butuh bantuan apa tadi? Kaya. Suratnya ke-49. Suratnya ke berapa tadi? 49. Suratnya ke-49, nama suratnya adalah Al-Hujurat. Benar ya? Benar nggak Al-Hujurat? Benar, ayatnya 13. Ayatnya 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian min dzakarin wa unsa dari jenis laki dan perempuan. Jadi kalau begitu jenis kelamin yang Allah ciptakan manusia cuma dua, laki dan kalau ada bayi lahirnya dengan dua jenis kelamin namanya khunsa. Apa tadi namanya? Maka ketika bayi lahir dengan dua jenis kelamin lahir namanya khunsa, harus ada yang dihilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Lihat kencingnya keluar dari jenis kelamin apa. Kalau dia keluarnya dari jenis kelamin laki, maka yang harus dihilangkan adalah jenis kelamin perempuan. Nggak ada tengah-tengah di antara itu, cuma dua, laki dan perempuan. Makanya kalau umpama ada orang yang gimana-gimana, ya harus dialah yang merubah dirinya sendiri. Benar ya? Mas, di mana Mas? Apa? Bapak sehat Pak? Gimana ya? Di mana alamatnya Mas? Mas, di mana alamatnya? Saya pengen tahu alamatnya. Di sana Pak Usman.
Apa tuh namanya tuh? KW-KW. Yang bisa merubah sebenarnya bukan orang lain, tapi siapa dia? Mana dalilnya? Suratnya 13 Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an. Jadi kalau begitu dia harus dirubah. Mas, maaf ya, jangan di sana Pak Ustaz, di sana Pak Ustaz. Nggak bisa Pak Ustaz, di sana nggak bisa. Berarti dia harus merubah, karena hidup ini adalah pilihan. Apa tadi? Hidup ini adalah apa tadi? Nggak ada tengah-tengah di antara itu, cuma ada dua, laki dan perempuan. Bisa dipahami Pak Ali? Maksud saya gimana? Gimana tuh? Gimana Pak Ali? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, kayaknya harus diruqyah. Ya Allah, sabar ya Allah. Jadi dua kelamin, laki dan apa tadi? Perempuan. Duh, sampai mana tadi itu? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah ciptakan bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Tujuannya lita'arofu, agar kita saling mengenal. Dan di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, inna akramakum. Benar nggak? Indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kita adalah yang paling takwa. Coba yuk sama-sama. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa. Kembali ke yang tadi. Allah Maha menyempikan, Allah Maha melapangkan. Ada yang miskin dan tapi yang paling mulia adalah takwa. Sama-sama yuk Bapak, tidak lihat Quran dan handphonenya, sama-sama. Allah punya sifat dalam memberikan rezeki, ada yang disempitkan, ada yang berarti ada yang miskin dan ada yang, tapi di ayat ini dikatakan yang paling mulia adalah yang paling takwa. Berarti kalau begitu miskin belum hina, miskin belum tentu hina, dan kaya belum tentu mulia. Bener ya? Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu. Pilih mana? Kaya enggak mulia, miskin mulia. Berarti yang paling mulia di antara kita yang paling apa nih? Apakah Ustadz paling mulia? Enggak apa-apa, jangan gak enak dong sama saya. Sesuai ayat ini aja. Apakah Ustadz paling mulia? Maka bisa jadi di hadapan saya di sisi Allah lebih mulia ketimbang diri saya. Jangan diaminkan, ini contoh doang aja. Berarti kalau gitu kemuliaan Allah, kemuliaan orang suruh ya. Tadi apa yang bunyi? Sudah ya. Berarti kalau gitu kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya. Yuk kembali lagi sama-sama ya. Allah memberikan rezeki enggak pilih kasih, dan Allah memberikan rezekinya sesuai kehendaknya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya orang tua anaknya mungkin 5, enggak semuanya jadi orang kaya, atau bisa jadi semuanya kaya, atau bisa jadi enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin. Maka kalau melihat orang seperti itu kaya, maka zikir kita, ya Allah, ya Razzaq, ya Basit. Kalau kita melihat, maaf ya, di tengah jalan barangkali kita memandang dia enggak punya uang, zikir kita, ya Allah, ya Razzaq, ya Qabil. Yuk sama-sama melihat orang kaya, zikir kita adalah ya Allah, ya Razzaq, ya Basit. Ketika melihat orang yang enggak mampu, zikir kita ya Allah, ya Razzaq, ya Qabil. Berarti kaya dan miskin adalah haknya Allah, tapi kaya belum tentu mulia dan miskin belum tentu hina. Inilah Allah dalam memberikan apa tadi? Rezekinya. Suratnya 42. Surat berapa tadi? 42. Ayatnya 27. Surat 42 ayatnya berapa tadi? 27. Apa nama suratnya?
Asyura. Ada enggak kata melapangkan? Ada. Suratnya ke-42 ayat berapa tadi? 27. Walau dan sekiranya basaqallahu, Allah melapangkan rizqa, rezeki, li'ibadihi, kepada hambanya, labaghaw, melampaui batas, fil ardi. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada dia, maka dia akan melampaui batas. Maka Allah katakan walakin, dan tetapi, yunazzilu, Allah turunkan rezeki kepadanya, biqadarin ma yasha, dengan ukuran apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah memberikan rezekinya sesuai dengan ukuran hamba itu. Karena Allah al-alim. Karena Allah, apa tadi namanya? Al-alim. Apa tadi? Al-alim. Maha mengetahui. Sama-sama apa tadi? Maha karena ilmunya Allah tidak terbatas. Tapi ilmunya manusia, makanya Allah tahu gimana sifatnya manusia. Allah tahu gimana karakter manusia. Maka kalau Allah berikan dia kaya, khawatir melampaui batas. Maka Allah berikan kita rezeki sesuai dengan kemampuannya. Ada nggak orang kaya akhirnya nambah istri? Ustaz, ada nggak yang istrinya 2? Itu melampaui batas nggak? Gimana Pak Al? Kenapa Pak Al bilang tidak? Kalau ibu, menurut ibu, orang itu melampaui batas nggak? Udah ya. Nah, Allah ngasih kekayaan kepada seseorang, jangan sampai orang itu melampaui apa tadi. Makanya Allah ngasih rezeki sesuai ukuran kita. Syukuri apa yang ada. Maka berapa banyak yang dulunya ibadah dikala miskin, tapi dikala kaya dia enggak ke masjid karena sudah sibuk dengan perkara dunia. Maka yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepada hambanya sesuai ukuran hambanya. Sama-sama yuk. Allah memberikan rezeki kepada hambanya sesuai apa tadi? Kalau Allah berikan lebih, khawatir. Kalau Allah berikan lebih, maka hamba ini akan melampaui batas. 3, Allah memberikan rezekinya tidak pilih. Bahkan ada yang nuduh Allah punya anak, tetap dikasih apa tadi? Rezeki. Yang kedua, Allah memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya atau sesuai maunya. Dan yang suruh. Terusin apa enggak nih? Yang ke berapa tadi nih? Berarti kalau begitu kita bisa ngatur Allah. Kalau begitu kita bisa ngatur Allah nggak kemana rezeki yang harus Allah berikan? Tidak. Dan yang ketiga, Allah memberikan rezekinya sesuai ukurannya. Tutup terakhir suratnya 72. Terakhir, nah, Ustadz Pak Tony tolong bacakan ya Ustadz. 72 apa nama suratnya? 72 apa nama suratnya? Jin. Apa nama suratnya? Jin. Ayatnya 16. Ayat berapa tadi? 16. Suratnya Al-Jin. Ayat berapa tadi? 16. Di sini ada nggak kata rezeki? Ya, yuk. Ada nggak kata rezeki? Silakan, Ustaz. Silakan. 72 ayat 16.
Ada nggak kata rezeki? Pak Rizki, ada nggak kata rezeki di sini? Ada di sini? Nggak ada. Benar ya? Adanya ma'an godako. Benar? Apa tadi? Ma'an godako. Tolong lihat yuk ke Qurannya. Wa allawi, dan jika istakomu orang yang tiap malam tahajud, orang yang tiap pagi subuh berjamaah, orang yang baca setiap Jumat surat Kahfi, orang yang selalu puasa Senin Kamis Ayyamul Bid, namanya orang yang tidak putus ibadah, disebut orang-orang yang istiqomah. Apa tadi? Alat tariqati, di jalannya, berarti dia enggak menyimpang. Maka hidup ini kerjakan perintah, jauhi larangan, dan kerjakanlah itu secara istiqomah. Maaf, tidak lihat handphone yuk, tutup. Saya sering pernah menyampaikan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika dia tiap malam tahajud atau tiap Senin Kamis puasa, suatu ketika sedang sakit dan safar enggak mengerjakan yang biasa dia kerjakan, tetap ditulis pahala ibadah. Karena dikala sehat, ibadahnya apa tadi? Maka setiap subuh Bapak berjamaah di sini, suatu ketika sedang sakit, tidak berjamaah di masjid, tetap dihitung pahala. Karena dikala sehat, istiqomah. Itulah dahsyatnya istiqomah. Berat nggak istiqomah? Berat. Kalau yang enteng, ringan, nyantai, namanya istirahat. Kalau istiqomah itu berat. Makanya zikirnya yang tadi apa? Allahumma a'inna. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, bantu kami. Ala zikrika, selalu mengingat engkau. Wa syukrika, selalu mensyukuri nikmat engkau. Wa husni ibadah, dan tolonglah aku agar selalu ibadahnya baik. Bapak Ibu enggak menggurui ya. Tolong doa tadi dibaca setiap selesai apa tadi? Sholat. Ya Allah, tolong aku agar selalu, Allahumma a'inni ala, selalu mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri, wa husni, dan agar ibadah selalu baik, yaitu dan biasanya orang yang ibadahnya istiqomah meninggal dunia dikala dia mengerjakan ibadah yang biasa rutin umumnya. Apa yang terjadi kalau dia ibadahnya istiqomah? La asqainahum, aku akan berikan kepadanya, melimpahkan kepadanya ma'an. Ma'an itu apa? Air. Godako banyak ulama tafsir mengatakan begini nih airnya apa nih? Ngocor. Bukan. Bahasa Indonesianya apa namanya nih? Airnya sering apa bahasanya Pak Rizky? Deres. Aduh. Astagfirullahaladzim. Air pancur. Airnya ngalirnya deras. Itu namanya apa tadi? Karena gerojokan. Karena air yang mengalir deras itu, dan manusia nggak bisa hidup tanpa, sama-sama, manusia nggak bisa hidup tanpa. Berarti kalau begitu kita diberikan air, berarti air itu adalah bagian dari rezeki. Maka orang yang ibadahnya rezekinya berlimpah. Masya Allah. Salah satu amalan yang datangin rezeki adalah ibadah kita. Usahakan apa tadi? Istiqomah. Berat. Yang enteng apa tadi namanya? Semoga ada barokahnya. Dan semoga kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tidak putus berjamaahnya. Jangan lupa nih, saya belum baca surat Kahfi. Insya Allah setelah ini kita baca apa tadi? Quran surat apa? Kahfi. Belum sempat, semalam juga ada acara Muharram di Jati Asih. Nanti setelah ini kita sempatkan baca Quran surat apa tadi? Kahfi. Banyak sedekah
banyak bersolawat, dan insya Allah kedepannya menjadi manusia yang beruntung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pesan saya, maaf, hafalkan Asmaul Husna. Semoga Allah kasih kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.